Haleluya, salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan, atau menanggapi video-video yang selalu menyerang kekristenan saudara. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sebelum saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, kita saksikan sebuah rekaman video. Lihat Al-Quran, ada kami menggunakan istilah-istilah agama kalian? Tak ada. Adalah kami mayoritas. Harusnya kalian itu kami remas seperti kertas, lalu kami kunyah, kami telan, keluar di jamban kalian itu. Tapi kami tidak melakukan itu. Kami mengasihi kalian, kami menyayangi kalian. Kalian yang datang-datang menyerang akidah kami, bukan kami yang menyerang kalian. Coba, bagaimana ini? 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari percobaan. Apa-apaan orang soleh? Ini apa ini orang soleh muncul di dalam Bible ini? Apa orang soleh dalam bahasa Yunani-nya coba? Eusebes. Eusebes ini apa dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu? 2 hari sebelum kiamat tak ada yang tahu. Dalam bahasa Indonesia Eusebes ini apa? Tak ada yang tahu. Tiba-tiba saja menggunakan istilah Al-Quran, istilah umat Islam. Itulah sebuah rekaman video yang saya bagikan buat kita semua agar kita bisa renungkan bersama bagaimana kekristenan dituduh menyerang akidah mereka. Saudara, sebelum agama-agama berkembang di dunia, bahasa Arab itu sudah ada, saudara. Namun saudara, kata soleh artinya berbicara tentang kesucian, ketaatan. Jadi orang Kristen ini tidak salah. Banyak orang mengatakan Kristen salah karena Alkitabnya menulis demikian. Ya, kalau saudara menganggap Alkitab kita ini salah karena menggunakan bahasa kalian, ya kalian gugatnya ke LAI, Lembaga Cetakan Alkitab Indonesia. Kami orang Kristen ini cuma membaca dan merenungkan apa yang dituliskan. Dan 1 Petrus 2 ayat 9 dengan perikop itu, nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Itu perikopnya, saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Yesus, saya baca ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ini menceritakan tentang Lot bersama anak-anaknya diselamatkan ketika Tuhan menurunkan api di kota Sodom dan Gomora. Menjadi satu peringatan buat kita. Karena peristiwa Sodom dan Gomora ini satu peristiwa yang sungguh-sungguh pernah terjadi di kolong langit. Dan Allah yang disembah bangsa Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi orang berdosa dan benci dosa. Beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain atau Allah-Allah yang lain, saudara. Jadi sejarah juga membuktikan dan tidak bisa dibantah apa yang sudah dituliskan dalam Alkitab, bahwa memang satu peristiwa pernah terjadi di kota Sodom dan Gomora, kota yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Tapi Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang Tuhan kasihi, saudara. Ya, atas doa daripada Abraham, maka Lot bersama anak-anaknya diselamatkan, saudaraku yang terkasih. Nah, ayat yang ke-7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi mari sebagai orang-orang benar, orang Kristen itu adalah orang-orang yang benar. Kenapa orang Kristen disebut orang benar? Karena dibenarkan oleh firman Allah. Hanya firman Allah yang bisa membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya di dalam nama Yesus.
Kita juga sama mengalami, kita ada di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Kita mengalami penderitaan, mengalami banyak hal yang dikerjakan oleh orang-orang yang menyatakan dirinya beragama. Tapi ternyata mereka, saudaraku yang terkasih, tidak mengenal Allah yang sesungguhnya, saudara. Namun mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan begitu luar biasa mengasihi saudara dan saya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Memang kenyataan kita dihina, diolok. Saudara, agama yang selalu menggunakan akal itu agama akal. Tentu saja tidak akan bisa nyambung dengan kekristenan, karena kekristenan itu selalu menggunakan iman. Karena iman kepada Yesuslah maka kita diselamatkan. Karena kita beriman, kita sadar yang punya sorga itu dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memberikan jalan kepada dunia agar bisa sampai ke sorga lewat Yesus Kristus Tuhan. Ini perlu iman. Tanpa iman yang sungguh-sungguh dan kebenaran yang sungguh-sungguh, maka kita akan menggunakan logika dan kita akan berkata, masa sih kok Tuhan datang jadi manusia, masa sih, dan akhirnya banyak sisinya, saudara. Di ayat yang ke-9, ayat 8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Di ayat 9 saya bacakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang suci. Kenapa orang-orang Kristen, orang-orang suci? Karena sudah disucikan oleh darah Yesus. Jadi kami tidak menyerang akidah saudara dan tidak menyerang akidah agama manapun. Kami hanya bersyukur. Orang saleh artinya taat, orang saleh artinya suci. Kenapa kita bisa taat? Karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak akan mampu. Kenapa kita suci? Karena kita disucikan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Makanya sebaca sekali, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Orang jahat salah satunya adalah mereka yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka lah yang akan menjadi bensin untuk membakar mereka sendiri, saudara. Ya, tidak percaya kepada Yesus itu satu kejahatan yang besar. Saudara mau percaya atau tidak percaya, itulah kebenaran yang saya sampaikan. Yesus tetap Tuhan sepanjang masa. Dia pemilik kehidupan. Dia yang punya kekekalan. Tidak ada yang bisa membantahnya, karena memang dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Kemuliaannya sudah ada sebelum dunia ini ada. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Satu waktu setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.